warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai syarat objektif perjanjian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ada 4, yaitu dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua adalah kecakapan, yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab atau kausa yang halal. Syarat pertama dan kedua, syarat kecakapan dan kesepakatan, adalah merupakan syarat subjektif berkaitan dengan pribadi orangnya atau subjek hukumnya. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal, merupakan syarat objektif. Kali ini kita akan membahas mengenai syarat objektif. Syarat objektif yaitu meliputi 2 hal, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Suatu hal tertentu adalah objek perjanjian di sini. Objek perjanjian ini meliputi prestasi dan benda. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang debitur dan menjadi hak dari seorang kreditur. Kemudian benda itu apa? Benda adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi semua barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak eigendom atau menjadi objek dari hak milik. Barang menunjukkan benda berwujud, sedangkan hak menunjukkan benda tidak berwujud atau tidak bertubuh. Dapat dimiliki oleh seseorang dan badan hukum. Jadi semua barang dan semua hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik orang maupun badan hukum. Nah, itulah benda. Jadi objek perjanjian di sini adalah prestasi dan benda. Nah, di sini suatu hal tertentu di sini harus bisa ditentukan. Jadi objek perjanjian itu harus bisa ditentukan. Nah, di sini harus dapat ditentukan. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas mengatur bahwa suatu hal tertentu, objek perjanjian harus bisa ditentukan. 1334 KUH Perdata di situ dikatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga bisa menjadi objek dari perjanjian, bisa menjadi objek dari perikatan, bisa menjadi objek dari perjanjian. Di sini tidak boleh ada benda warisan yang belum ada. Kemudian hipotek terhadap benda yang diharapkan akan ada. Kemudian hibah yang akan diberikan. Jadi baru akan diberikan, jadi belum diberikan. Ini belum bisa. Kemudian karena tiga benda tersebut, 3 benda di atas tadi, yaitu warisan yang belum terbuka, kemudian hibah yang akan diberikan, hipotek terhadap benda yang diharapkan akan ada. Ini merupakan 3 benda yang masih merupakan suatu pengharapan yang wujudnya belum dapat ditentukan, belum dapat dipastikan. Jadi harus tertentu, suatu hal tertentu. Jadi objek perjanjian di sini harus tertentu. Tidak boleh berupa benda yang belum bisa dipastikan, belum bisa ditentukan. Nah, di sini benda yang akan ada yang belum bisa dipastikan ini bisa mutlak, bisa relatif. Mutlak, benda belum ada sama sekali. Kemudian yang kedua relatif, itu bendanya sudah ada tetapi belum menjadi haknya. Ini belum bisa menjadi objek dari perjanjian. Suatu sebab yang halal. Tadi sudah kita bicarakan mengenai suatu hal tertentu yang merupakan salah satu syarat objektif. Syarat objektif yang satunya adalah suatu sebab yang halal. Kausa yang halal adalah tujuan perjanjian, apa yang menjadi isi kehendak dibuatnya suatu perjanjian. Di sini misalnya adalah dalam perjanjian jual beli, pihak penjual tujuannya adalah mendapatkan uang, sedangkan pembeli untuk mendapatkan barang. Barang bisa hak, jadi bisa mendapatkan benda, itu pembeli. Nah, motif adalah alasan yang mendorong batin seseorang untuk melakukan perbuatan kehendak dibuatnya perjanjian yang dikarenakan undang-undang, dilihat dari sudut undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Nah, pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di situ mengatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau sebab palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi ini tidak memiliki kekuatan kalau perjanjian itu dibuat dengan suatu sebab yang terlarang, sebab yang palsu. Ini tidak memiliki kekuatan hukum, atau tanpa sebab, yaitu tanpa sebab atau sebab terlarang atau sebab palsu, itu tidak memiliki kekuatan. Nah, pasal 1336 di situ dikatakan jika tidak dinyatakan suatu sebab tapi ada sebab yang halal atau ada sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian tetap sah. Jadi intinya harus ada suatu sebab yang halal. Kemudian 1337, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi pasal 1337 menegaskan bahwa suatu sebab itu terlarang apabila bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini tidak boleh mengadakan perjanjian yang semacam itu, tidak memiliki kekuatan karena perjanjian tersebut suatu sebab yang terlarang. Nah, tadi adalah syarat objektif. Jadi kalau kita lihat pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas syarat subjektif, yaitu tadi yang sudah saya kemukakan mengenai kecakapan dan kesepakatan adalah syarat subjektif. Lalu bedanya apa syarat subjektif dan syarat objektif ini? Syarat subjektif, kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Nah, ini berbeda, sangat berbeda dengan kalau syarat objektif. Kalau syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Lalu apa bedanya dapat dibatalkan dan batal demi hukum? Dapat dibatalkan sepanjang tidak ada pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan, misalnya yang berada dalam keadaan misalnya anak kecil atau orang yang belum dewasa. Nah, di sini sebenarnya perjanjian itu belum memenuhi kecakapan, anak tersebut belum memenuhi kecakapan, tetapi di sini perjanjian tetap sah sepanjang tidak ada yang melakukan pembatalan. Kalau ada yang mengajukan pembatalan, menggugat adanya pembatalan, maka baru perjanjian tersebut kalau diputuskan di pengadilan terbukti bahwa memang belum cakap dan bisa dibatalkan. Nah, ini sepanjang tidak ada pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Ini berbeda dengan kalau yang tidak terpenuhi itu syarat objektif. Kalau syarat objektif, kalau tidak terpenuhi, batal demi hukum. Artinya bahwa perjanjian itu sejak awal dianggap tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Jadi berbeda kalau tadi, kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka di sini dapat dibatalkan perjanjian tersebut. Dapat dibatalkan artinya perjanjian tersebut tetap sah sepanjang tidak ada yang melakukan pembatalan. Jadi perjanjian tersebut tetap sah. Ini beda dengan syarat objektif tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada perjanjian tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai syarat objektif dalam suatu perjanjian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya selalu mendapat update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.